Halo Sobat Serba Ada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Mengutip dari Reuters, China mengatakan pada hari Jumat siaran langsung video game yang tidak sah akan dilarang, menandakan penegakan aturan yang lebih ketat sebagai bagian dari tindakan keras yang luas terhadap industri game yang bertujuan membersihkan konten yang tidak disetujui oleh pemerintah. Administrasi Radio dan Televisi Nasional mengatakan platform dari semua jenis tidak boleh melakukan streaming langsung game yang tidak disetujui oleh otoritas terkait. Secara khusus, streaming langsung game atau kompetisi luar negeri tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan, katanya. Menambahkan bahwa streaming langsung harus menolak estetika abnormal dan budaya penggemar selebriti yang berbahaya. Untuk jangka waktu tertentu, isu-isu seperti streaming langsung online yang kacau dan kecanduan remaja terhadap permainan telah menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat dan langkah-langkah efektif perlu diambil segera, kata regulator dalam pemberitahuan di situs webnya. Daniel Ahmad, seorang analis senior di firma riset Nikko Partner, mengatakan sementara game tanpa izin tidak dapat dirilis secara resmi di China. Banyak yang dipromosikan di platform streaming langsung seperti Huya, Douyu, dan Bilibili. Awal tahun ini Elden Ring menjadi hit di platform streaming langsung game China yang mencapai 17,1 juta pemirsa rata-rata harian kumulatif meskipun tidak memiliki lisensi, katanya. Tahun lalu, China memperkenalkan aturan baru yang membatasi jumlah waktu yang dapat dihabiskan di bawah 18 tahun untuk video game hingga 3 jam dalam seminggu. Sebuah langkah yang dikatakan perlu untuk memerangi kecanduan game. Ini juga menerapkan pembekuan lisensi game yang hanya dicabut oleh regulator minggu ini setelah perusahaan game melakukan penyesuaian besar pada praktik bisnis mereka. Perusahaan telah diminta untuk menghapus konten yang kekerasan, dianggap untuk merayakan kekayaan atau mendorong penyembahan selebriti. Pada hari Kamis, perusahaan game terbesar China yaitu Tencent Holding Ltd mengatakan akan menutup layanan yang memungkinkan gamer Cina untuk memainkan game asing yang tidak disetujui di platform luar negeri. Dampak dari larangan terbaru ini pada saham perusahaan game dan streaming langsung utama China tidak segera jelas. Pasar Hong Kong ditutup pada hari Jumat untuk liburan sementara. Huya dan Douyu terdaftar di Amerika Serikat. Larangan itu dapat berdampak pada perusahaan game cukup signifikan jika diterapkan secara ketat, kata Charles Yu, kepala kantor firma hukum pilar legal di Shanghai. Tencent Holding Ltd mengatakan akan menutup layanan memungkinkan gamer China mengakses platform luar negeri untuk memainkan game asing yang tidak disetujui sebagai tanda pengetatan kepatuhan karena regulator China lebih cermat meneliti industri. Perusahaan sosial dan game terbesar di negara itu mengatakan pada Rabu malam bahwa pada 31 Mei akan memperbarui aplikasi mobile dan desktop game Speed Booster ke versi baru yang hanya akan mendukung game yang beroperasi di China. Versi baru tidak akan lagi memungkinkan pengguna untuk mengakses game asing. Tencent pertama kali meluncurkan aplikasi pada tahun 2018. Aplikasi semacam itu yang juga ditawarkan oleh perusahaan lain seperti NetEase bertindak sebagai alat akselerasi jaringan yang membantu pengguna meningkatkan kecepatan internet mereka. Tidak seperti kebanyakan negara, gamer di China hanya diperbolehkan memainkan judul yang disetujui oleh pemerintah dan tidak diperbolehkan bermain dengan orang asing di server asing, meskipun game asing semacam itu tidak secara eksplisit diblokir oleh pembatasan online. Kecepatan internet lokal umumnya terlalu lambat bagi gamer untuk mengaksesnya. Dengan demikian, banyak gamer di China menggunakan aplikasi semacam itu dalam praktiknya untuk mengakses game asing yang tidak disetujui seperti Grand Theft Auto atau GTA atau Nintendo Smash Hit, Animal Crossing. Aplikasi juga selama bertahun-tahun menjadi saluran area abu-abu bagi pengembang game asing untuk menjangkau pengguna di pasar game terbesar di dunia. Tencent menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut tentang mengapa mereka memutuskan untuk membuat perubahan pada aplikasi. Langkah ini disambut oleh gamer China dengan cemas, tetapi juga banyak yang mengatakan itu tidak mengejutkan. Ini diharapkan mengingat arah yang sedang terjadi. Lebih sulit menjadi gamer di China dari hari ke hari, tulis seorang pengguna internet China di situs microblogging Weibo. Langkah ini dilakukan beberapa hari setelah China mencabut pembekuan 9 bulan pada lisensi game. Selama periode ini, perusahaan game termasuk Tencent membuat penyesuaian besar pada praktik bisnis mereka untuk mematuhi permintaan peraturan. Tencent, Douyu, Huya, dan Bilibili tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Bagaimana tanggapan kalian sebagai gamer yang modal paket game 10.000 seminggu mengenai berita ini? Coba berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah.